seperti ini di atas panggung. Dan kita akan segera memulai, tapi sebelumnya kita salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada suaranya Lemes ini. banget. Belum ada suaranya dan belum ada kedengaran apa-apanya ini. Semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Lemes banget, apa kita pasang musik suruh Mamiri kali ya, lama-lama ya. Kita ya. Pagi-pagi dong Dulu joget. nih ya. Iya, baik. Pagi ini nanti kita akan segera mulai kembali rangkaian kegiatan SIW 2025. 2000, betul. Wah, yang kedua kali ini gokil. Dan tentunya kemarin setelah kita sudah ada seminar dan juga talk show, ada 2 kegiatan, ada seminar 1 dan talk show 1. Kali ini kita masuk di hari kedua rangkaian Syariah Investment Week 2025. Tapi sebelumnya kita minta semangatnya terlebih dahulu. Betul. SIW 2025 jawabannya adalah action. Gitu Boleh ya. ya. Siap ya. SIW 2025. SIW 2025. SIW 2025. Mantap, tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semuanya, mantap. Yang di ujung Boleh sana, dong. yang di atas sana, luar biasa. Padahal tadi pagi udah pada dapat voucher makan belum? Udah dong. Udah Udah dong. kan? Ya, Masa udah kan. Udah tuh kan, udah ada yang angkat tangan. Jadi harus semangat karena kita Iya. udah bahkan kasih konsumsi untuk energi mereka bersuara. Dan itu adalah merupakan apresiasi juga buat panitia dari panitia untuk teman-teman yang sudah datang lebih awal tentunya mendapatkan voucher makan. Dan kami informasikan bahwasanya Anda diminta untuk tidak melakukan atau tidak makan dan minum di dalam main hall ini. Karena teater main hall ini diwujudkan untuk acara. Bagi Anda yang ingin menukarkan vouchernya dan juga ingin makan, itu bisa ada di belakang panggung ini atau tepatnya ada keluar terlebih dahulu lalu belok kiri itu ada kafetaria. Betul sekali, tentunya kita juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari Koperasi Karyawan BEI, Kopi Gulf dan juga Gramedia yang telah bersedia untuk berjualan sehingga bisa memberikan fasilitas makan dan juga minum kepada teman-teman yang hadir dalam rangkaian Syariah Investment Week 2025. Baik, nampaknya pagi ini kita akan memulai rangkaian talk show Syariah Investment Week 2025 hari kedua yang kali ini akan mengangkat tema A Star is Reborn. Star is Reborn. Beri tepuk tangan Boleh sekali dong lagi untuk tepuk hari kedua kali ini tangannya. karena setiap harinya Kita akan memberikan judul-judul film yang berbeda. ya judul-judul film yang beda. Kalau sebelumnya di hari pertama kita judulnya itu agak film-film Korea. Film Korea apa? Ada yang tahu? Coba judulnya? angkat tangan. Apa judulnya? Ada yang tahu? Gak ada yang mau, ini gak ada yang tahu. Yang kemarin, yang Gak ada oke yang kita tahu. tanya dulu. Coba, Yang kemarin coba. masih ikutan dan sekarang masih ada. Angkat tangannya boleh. Ada? Nah, tahu judulnya nggak? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak Mana? tahu. Mana? Yang datang, Ini yang ada datang di kemarin. pinggir. Mana yang datang kemarin? Boleh angkat tangannya yang datang kemarin? Tahu judulnya gak? Tahu judulnya gak? Apa? Investelar. Itu salah satu seminarnya. Tapi kalau rangkaian ada yang tahu? Ada yang tahu kemarin judulnya apa? Ada yang tahu Judul- kemarin judulnya apa? Kalau judul. tema sekarang Star is Reborn. Judul, ada yang tahu? Ada Nggak yang tahu? Ya udah nanti di Google lagi ya. Kalau belum tahu nanti di Google ya. Karena nanti kita tuh suka kasih hadiah dadakan. Betul, tadinya mau dikasih hadiah Bener, tuh. Tahan, bener. hadiahnya tahan. Hadiahnya Nanti dulu tahan. ya. Karena Nanti dulu. Ternyata belum ada yang bisa jawab. ya, betul Gak apa-apa, sekali. mungkin mereka terlalu excited untuk sesi pertama di hari kedua. Karena kita akan bersama-sama menyaksikan film A Star is Reborn. Ya. Yang terinspirasi dari film A Star is Born. Betul sekali. Dan kami informasikan juga bagi investor syariah, kemampuan membaca dan manfaat peluang jadi kunci pengembangan ini nanti akan disampaikan tentunya ya kan. Tentunya, pastinya. Tentunya harapan besar dari acara film pertama kita di hari Ya. kedua ini yang kita akan saksikan bersama-sama ialah agar membuat kakak-kakak, bapak ibu semuanya, para peserta bisa bertumbuh dengan keberanian, kepedulian, dukungan dan kejujuran terhadap diri sendiri. Betul sekali, tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sporting and Community Partner yang mendukung acara Syariah Investment Week 2025 yakni dari Komunitas Syariah Investor Generation. Komunitas investor saham pemula, Ngerti saham, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, Syariah Saham, Komunitas Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Galeri Investasi dan Galeri Investasi Syariah di seluruh Indonesia. Yeay! Dan juga bagi Anda
yang kali ini berada di virtual. Oke. Bergabung secara online. Bergabung secara online, segera lakukan login dan juga check-in pada menu Conference Hall di website SIW untuk mengikuti undian door prize. Pemenang door prize akan diumumkan setelah sesi ini akan berakhir. Dan tentunya tersedia booth-booth yang ada di belakang di mana ada anggota-anggota Bursa ABS atau SLTS yang siap untuk melayani pertanyaan kalian apapun itu sekaligus membuka rekening saham. Dan tentunya bagi Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan semuanya yang melakukan pembukaan rekening efek syariah pada hari ini akan mendapatkan merchandise. Wow. Yang bisa ditukarkan di atas di level 2 itu sebuah kaos eksklusif yang hanya muncul setahun sekali. Ya, betul sekali. Setiap acara kita itu baru muncul, jadi tidak bisa dibeli dimanapun, tidak ada di e-commerce manapun, sangat limited edition. Betul sekali, dan tentunya di belakang juga sudah ada bagi Anda yang ingin membuka rekening efek syariah, sudah ada 50 expo exhibitor dan juga di mana kali ini berada 19 expo yang offline, sisanya itu ada di online. Selain itu juga terdapat 500 kaos IDX Islamic untuk 500 peserta pertama yang berhasil melakukan pembukaan rekening efek syariah yang dapat diklaim di booth penukaran kupon di lantai 1 area venue. Yang Ya. seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. betul. Dan tentunya untuk teman-teman serta rekan-rekan sekalian, tentunya kita juga ingin mengingatkan untuk melakukan check-in secara online dan juga secara berkala. Karena tentunya ada hadiah-hadiah yang sangat menarik yang telah Betul. diberikan oleh sponsor-sponsor kita. Ya tentunya kami ucapkan terima kasih kepada PT Provindo Sekuritas Indonesia yang akan memberikan saldo RDN senilai Rp1.500.000 untuk 10 orang pemenang. Mantap, dan juga terima kasih kepada PT RHB Sekuritas Indonesia yang akan bagikan saldo RDN untuk 30 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan Rp50.000. Berikutnya juga dari Panen Asset Management yang akan memberikan saldo reksadana syariah untuk 4 orang pemenang masing-masing senilai Rp250.000. Mantap, dan terima kasih juga kepada Salendra Capital yang akan membagikan reksadana Salendra Syariah Fixed Income Fund atau SSFIF untuk 20 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan Rp50.000. Kalau kemarin banyak banget yang kasih saldo RDN, Betul. kalau hari ini banyak banget yang kasih saldo reksadana nih. Selanjutnya ada juga dari Sukor Invest Asset Management yang akan memberikan reksadana syariah senilai Rp200.000 untuk 6 orang pemenang. Dan juga akan ada juga dari Kisi Asset Management yang akan bagikan reksadana syariah Kisi Money Market Syariah Fund untuk 20 orang yang masing-masing mendapatkan Rp250.000. Itu totalnya hampir 5 juta ya sepertinya. Lumayan, Luar biasa. Kembali pula ada dari Bank BCA Syariah yang akan memberikan kartu flash masing-masing saldonya berisi Rp200.000. Wow, dan juga dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI yang akan bagian voucher workshop fintech syariah di kategori mahasiswa dan juga di kategori umum senilai Rp200.000 untuk 9 orang pemenang. Dan tentu saja kita juga ingin memberikan dan juga meningkatkan edukasi kepada siapa saja yang sudah turut berpartisipasi dalam rangkaian SIW. Maka kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari Teach Me yang akan memberikan voucher video learning, voucher paket data di Teach Me Data, dan voucher pelatihan WAPE. Wow, bukan cuma sekedar rekening kali ini Teach Me ya. Betul, Beri jadi tepuk dia tangan sekali lagi memberikan kepada para sponsor yang akan bagikan ilmu. hadiah tentunya untuk kita di hari ini. Setelah kemarin sudah diundi untuk beberapa undian yang beruntung dan hari ini silakan Anda sebelum melakukan workshop atau belum melaksanakan talk show kita, silakan Anda bisa login di conference hall website SIW. Dan langsung saja kita akan memasuki sesi talk show yang kedua kali ini. Pada hari ini akan mengangkat tema yang sangat menarik yaitu Fast and Generous, Steering Your Finance with Eternal Glances. wow, ini saduran dari film Fast and Furious dan kali ini dalam kecepatan tinggi tentunya steering your finance itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Betul untuk Anda sekali. bisa handle kendaraan Anda itu dalam kecepatan tinggi. Jadi kita bisa akan juga mempelajari dan menyimak bagaimana cara kita untuk mengelola emosi dan juga mengelola psikologi kita dalam bertransaksi di market. Betul sekali. Dan talk show ini akan disutradarai. Karena ini kita akan berada di Theater Main Hall. Jadi moderator ini kita namakan sutradara. Jadi kali ini
talk show akan disutradarai oleh Head of Syariah Product Development PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Bapak Yunan Akbar yang kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bapak, dan tentunya talk show kali ini akan bertujuan agar peserta memahami kondisi pentingnya filantropi Islam di pasar modal syariah. Dan seperti kemarin kita akan menyaksikan film kita yang ketiga ini selama dengan durasi kurang lebih 90 menit. Wow. Dan nantinya kita akan membuka kesempatan untuk 5 orang penanya yang bisa bertanya di akhir sesi nanti. Dan tentunya 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah ataupun souvenir. Jangan malu-malu ya kalau ada yang bertanya, silakan langsung saja tanyakan kepada sutradara nanti yang akan memimpin jalannya talk show kita. Dan langsung saja tanpa menunggu dan tanpa basa-basi langsung kita akan panggilkan sutradara yang akan memoderatori siang ini untuk mengambil alih acara dan juga memulai talk show kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Yunan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benernya MC-nya ya, lemas-lemas nih. Aduh, Masya Allah. Sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama sama-sama kita syukuri kehadiran kita di hari ini, di hari Jumat. Jumat Mubarak ya. Di hari pagi-pagi kemudian datang ke SIW ya untuk menghadiri acara yang luar biasa, kita sharing banyak pengetahuan di sini dan insya Allah Allah akan juga turunkan keberkahan bagi kita semuanya, amin. Amin. Nah ini seperti tadi yang disampaikan oleh MC ya bahwa hari ini kita akan bahas terkait dengan fast and generous, steering your money toward eternity. Ya, ini kalau terinspirasi oleh film namanya Fast and Furious gitu ya. Di sana ada tokoh yang namanya siapa namanya? Nah, Toretto yang kemudian dia sangat membela keluarganya. Ya, dia mati-matian berjuang untuk keluarganya. Dan kalau yang ini gitu ya, maka Anda akan menemui ya pelaku-pelaku filantropi yang berjuang bukan hanya sekedar untuk keluarganya, tapi untuk kemaslahatan son umat. Jadi ini lebih hebat dibandingkan tokoh yang ada di Fast and Furious ini. Jadi nggak rugi bener datang ke sini, Masya Allah gitu ya. Nah teman-teman ya berbicara tentang filantropi gitu ya, maka saya ingin mengajak teman-teman secara sederhana aja untuk memahami filantropi gitu ya. Pernah nggak teman-teman tuh lihat yang namanya di TikTok atau di Instagram orang bagi-bagi duit? Pernah nggak? Ada artis yang suka bagi-bagi duit juga kan ya? Nah, itu cuman bagian kecil dari filantropi. Nah, filantropi yang sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh para narasumber kita, ya, menarik. Dan juga tentunya gitu ya, narasumber kita ini juga akan membagikan perkembangan filantropi seperti apa, ya, dan bagaimana kita menjadi filantropis. Apakah kita harus kaya dulu, ya, atau kita bisa jadi filantropis sekarang, ya, atau kapan? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh para narasumber kita. Nah, teman-teman, ya, sebelum saya panggil para narasumber, ya, saya mau pantun dulu nih, ya. Mohon apa nih? Pakai action apa cakep? Cakep lah ya, yang paling gampang ya. Cakepnya ya. Ya, siap. Dengar nih ya. Ini cuan bukan sembarang cuan. Tapi cuan yang membawa berkah.
Jangan ansal berinvestasi tuan dan puan. Ya. Nyok berinvestasi di pasar modal syariah. Nah, barakallahu fiik. Ya. Baik teman-teman, ya seperti tadi ya, saya akan coba panggilkan satu-satu pembicara pada hari ini. Ya. Yang pertama yaitu seorang, ya basicnya ini IT. Tapi dia memiliki kepedulian yang tinggi sama filantropi. Sampai kemudian dia bikin aplikasi untuk filantropi di pasar modal. Ya. Dan kita panggilkan pada hari ini ke depan itu Bapak Lukman El Hakim. Ya. Biasa dipanggil Bib. Ya. Karena tampilannya kayak Habib nih beneran. Asli emang dia Habib. Insyaallah. Gimana Habib? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi ada di sini walaupun marketnya merah tapi tetap bahagia. Masya Allah, iya. Ngelihat aja Habib deh gitu. Baik ya, untuk pembicara kedua, narasumber kedua kita panggilkan kepada seorang ustadz ya, yang sudah melalang buana. Beliau juga memiliki buku begitu banyak. Di catatan saya ini ada 16 judul buku yang sudah dicatat oleh beliau, Masya Allah gitu ya. Itu belum terhitung jurnal dan juga artikel yang lainnya gitu ya. Dan beliau ini juga aktif di berbagai macam seminar-seminar internasional gitu ya. Dan sekarang beliau ada di Puskasnya Basnas. Ya, saya panggil ke depan yaitu Ustadz Hasbi Zainal. Halo Ustadz. Baik, ya gimana Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah, barakallah fiik. Ya, ini apalagi ada dengan Habib kita nih di sini. Ini ada Habib, ada Ustadz. Nah, kayaknya belum lengkap kalau kita panggil yang yang ganteng-ganteng lah gitu ya. Ini ada teman-teman mungkin ingat ya, dulu ada bintang film dan kemudian dia juga pernah menjadi anchor ya, dan ternyata selepas dari kegiatan tersebut beliau ini juga ternyata punya karir yang menjulang, Masya Allah ya, dan beliau menjadi salah satu eksekutif di perusahaan investasi di Indonesia yang ternama, dan tapi saat ini beliau lebih banyak fokus untuk memberikan edukasi ya. Kita panggilkan pada saat ke depan yaitu Bang Andrian Maulana. Masya Allah. Baik, ketika pembicara sudah lengkap di depan, ya mohon izin kita mulai saja acara talk show saat ini. Ya mudah-mudahan sejam ke depan kita akan membahas terkait dengan filantropi, dan untuk pembicara pertama akan disampaikan oleh Bang Andrian Maulana ya. Bang Andrian udah siap? Insyaallah Pak Inan, insyaallah. Ini senang banget Bang Andrian di sini gitu ya. Seringnya dulu ngelihatnya di TV, tapi sekarang bisa ngelihat wajahnya langsung sekarang, dan ternyata wajahnya Masya Allah. Masya Allah, tapi ada TV juga kok ini. Gitu ya. Nah Bang Andrian ini boleh nggak kita mendapatkan sedikit pencerahan ya terkait bagaimana sih ya mengelola investasi, mengelola dana yang kita miliki ya, sehingga sebenarnya seperti tadi teksnya ya, bahwa kita berinvestasi ya bukan hanya untuk cuan di dunia nih, tapi cari keberkahan juga. Nah teman-teman yang sudah punya jadi investor gitu ya, pengen tahu sebenarnya gitu ya, emangnya bisa ya kalau seandainya kita udah berinvestasi, kita masih bisa sedekah, kita masih bisa berfilantropi. Nah tipsnya bagaimana dan caranya bagaimana Bang Andrian? Silakan Bang Andrian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat saya Pak Yunan, Habib, Masya Allah ternyata Habib nih ya Pak Lukman kita ini. Profesor dan juga tentunya guru kami ya yang kami sangat banggakan Ustadz Hasbi. Ya. Mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua juga Pak Yunan. Mungkin kurang lebih sekitar 10 menit. Saya mohon kesediaan dari teman-teman IO untuk menampilkan slide-nya. Oke, baik, bismillah. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kiri atau di sisi depan, ini adalah pengalaman saya yang unik teman-teman semua. Di mana saya waktu itu kuliahnya teknik mesin Trisakti, lulus tahun 2001 tapi bekerjanya memang di dunia entertainment selama 19 tahun, baik itu dari model, pemain sinetron, pemain film, sampai saya punya acara televisi Indonesia Morning Show, live setiap hari dari tahun 2013 sampai 2016. Tapi memang karena saya pernah berkenalan dengan dunia investasi khususnya pasar modal di tahun 2008-2009, saya tergugah untuk saya memperdalamnya. Kenapa? Karena waktu itu dari tahun 2008 sampai 2010, alhamdulillah aset saya yang saya tempatkan di pasar modal Ustadz itu naik sampai 60% Ustadz. Dulu instrumennya yang saya tempatkan reksadana ya teman-teman, namanya reksadana saham. Nanti mungkin teman-teman bisa menggali lebih lanjut lagi kepada teman-teman expert yang ada di sini. Lalu kemudian disitulah cikal bakal saya memperdalam dunia pasar modal sampai akhirnya kemudian saya hijrah profesi. Di tahun 2016 saya bergabung dengan sebuah perusahaan manajer investasi ternama asal Inggris yang kebetulan memang kantornya di sini. Hampir 9 tahun sampai tahun 2024 kemarin saya bolak-balik dari rumah di Bintaro ke gedung ini. Jadi mungkin kalau teman-teman yang suka lihat saya beberapa tahun ini viral di transportasi publik, karena memang alhamdulillah punya kantor yang terakses dengan baik oleh MRT dan juga bisa gunakan KRL gitu ya teman-teman. Nah disinilah yang kemudian akhirnya saya sadar, dulu saya pikir bahwa dengan banyaknya uang itu bisa memberikan kedamaian dan ketenangan. Kalau memang itu mungkin saya nggak akan tinggalkan dunia entertainment. Setelah akhirnya saya belajar konsep uang, konsep berinvestasi, tentunya semakin baik lagi kemampuan saya dalam pengelolaan materi. Tapi ternyata itu pun tidak cukup. Saya merasa bahwa selama ini sebelum saya artinya berkenal dengan dunia pasar modal, saya merasa bahwa hidup saya itu selalu dipersepsikan dari apa yang orang lihat kepada saya. Sehingga makanya kalau teman-teman lihat banyak artis itu yang senang tampil mewah karena merasa bahwa dia dinilai dari apa yang dia pakai, apa yang dia miliki, apa yang dia kenakan. Bukan dari kebermanfaatan apa yang dia bisa berikan kepada orang lain. Di slide berikutnya, saya bukan berarti nggak punya kendaraan ya teman-teman. Kalau kelihatan saya nanti di stasiun Palmerah atau di Istora Mandiri gitu, saya masih punya mobil, bahkan ada 2 mobil kok gitu. Saya masih suka juga kok ngajak keluarga saya jalan-jalan ke sana ke sini gitu. Tapi bukan berarti saya merasa bahwa itu adalah jati diri saya ya. Saya tetap mengasah diri saya bahwa saya sadar bahwa hidup ini adalah juga untuk berbagi. Kalau di Islam kan ada ya teman-teman istilah zakat, infak, sedekah, wakaf, ziswaf. Teman-teman yang berkeyakinan lain di keyakinannya juga diajarkan kok. Teman saya ada yang namanya perpuluhan, sahabat saya Mas Aderai di keyakinannya di agama Hindu ada yang namanya berderma. Semua keyakinan sadar bahwa apa-apa yang kita raih baik itu dari gaji, apakah itu dari honor ya, itu juga ada hak orang lain di dalamnya. Nah, kalau kita lihat
Ini sedikit pengalaman ya teman-teman. Ada kalanya saya bisa ada nggak di Indonesia, tapi mungkin saya akan lebih banyak berada di dalam KRL gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang bekerjanya di Gedung Bursa Efek Indonesia ya, Pak Ustadz, kami punya tempat favorit. Itu adalah kantin karyawan. Ya, jadi teman-teman, walaupun saya eksekutif di berbagai perusahaan dan alhamdulillah saya sekarang sebagai CEO di Finance N, sebuah perusahaan firma konsultan yang berfokus untuk membantu para UKM bisa naik kelas dan mencapai mungkin 1 triliun revenue-nya dia pertama, di mana saya berusaha ingin bagaimana bisa memberikan pendampingan sisi bisnis para UKM dengan aspek-aspek yang strategik, aplikatif, tapi selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebermanfaatan. Saya tetap menjaga gaya hidup saya yang seperti ini. Ya, saya bisa makan di kantin yang 18.000, tapi ya nggak apa-apa juga. Saya bisa makan di seberang, di Pacific Place, atau kadang-kadang makan di hotel. Tapi itu nggak berarti menjadikan satu-satunya pembenaran kepada diri saya bahwa saya nggak bisa makan kalau saya nggak di tempat-tempat yang mewah seperti itu loh. Nggak seperti itu teman-teman. Nah, kalau tadi tanya bagaimana sih konsep saya selama ini dalam memperlakukan uang, lalu kemudian saya investasikan. Bagaimana teman-teman bisa berinvestasi kalau nggak ada yang bisa diinvestasikan. Jadi berapapun penghasilan kita saat ini katakanlah masih UMR atau sedikit di atas UMR, atau mungkin nanti teman-teman bisa menjadi eksekutif di sebuah perusahaan, gajinya udah double digit atau bahkan mungkin triple digit gitu. Konsepnya adalah ini yang saya lakukan. Ya, dulu waktu saya masih punya cicilan, saya prioritaskan setelah saya keluarkan untuk zakat infak sedekah, saya harus bayar cicilan itu. Kenapa? Teman-teman mungkin nggak dimarahin oleh bank atau manajer investasi kalau teman-teman tidak nabung. Tapi teman-teman akan dimarahin oleh bank, oleh multi finance atau lembaga pembiayaan kalau teman-teman nggak bayar cicilannya. Dan itu kita udah punya akad dengan orang lain. Tapi alhamdulillah per hari ini 20 Juni 2025 dan sudah mungkin 10-15 tahun terakhir ini saya tidak punya utang kepada pihak lain. Sehingga kalau teman-teman lihat yang tadinya saya punya 30% itu sudah saya tempatkan semua ke porsi yang di bawahnya, yaitu adalah di tabungan dan investasi. Jadi singkatnya 10% saya keluarkan untuk zakat infak sedekah wakaf, karena kalau di Islam 2,5% itu baru zakat. Jangan bangga teman-teman kalau kita udah keluarkan ke situ, karena itu namanya wajib. Nah tambahinlah mungkin 2,5% lagi, 5% lagi, 7,5% lagi. Dan alhamdulillah sekarang dulu karena saya pikir investasi itu adalah investasi dunia, makanya saya tempatkan 30% di situ. Tapi sekarang karena saya sadar bahwa kita ini cuma mampir teman-teman di sini. Saya bentar lagi 50 tahun, teman-teman saya udah banyak yang berpulang. Karena saya orang investasi, saya kepengen punya tabungan yang ibaratnya investasinya terus bertumbuh, berkembang dan abadi. Adalah investasi akhirat. Jadi mungkin ini sebenarnya saya nggak bermaksud untuk maksudnya ria atau bagaimana, saya kembalikan, saya tingkatkan justru malah di porsi kebaikannya itu jangan-jangan sudah di atas 20 atau 30%. Tapi kebutuhan rutin saya tetap jaga. Anak saya 1, alhamdulillah istri tetap 1 ya Ustadz, saya nggak nambah ya Habib ya, walaupun boleh gitu, tapi tetap saya jaga ya. Jadi kita bisa lakukan sedekah ya teman-teman dan insya Allah bersedekah itu tidak mengurangi harta kita. Nah terkait dengan filantropi atau tindakan yang biasa dilakukan oleh banyak orang untuk kita bisa memberikan dampak kepada kehidupan orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Ini sebenarnya bisa diawali dari self-development. Kalau self-development yang paling umum adalah teman-teman mungkin ikut workshop, ikut seminar kayak seperti ini, belajar, kita beli buku, beli e-course atau kuliah seperti saya lanjut kuliah lagi Ustadz. Alhamdulillah teman-teman saya mohon doanya, saya sekarang sedang melanjutkan kuliah S2 di BINUS Business School dengan jurusan strategi execution, Pak Yunan, semoga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga bukan hanya buat saya tapi khususnya buat orang lain. Nah tapi sebenarnya saya temukan bahwa self-development kita yang lebih utama adalah kalau kita sudah mengenal filantropi. Karena dengan filantropi ini kita menjadi dilatih untuk lebih peka dari aspek sosial. Kita juga bisa meningkatkan rasa empati kita sekaligus kita bisa menurunkan ego-ego kita
sambil apa kita bisa memperluas makna atau kebermanfaatan hidup kita. Kalau teman-teman di sini yang muslim kan tahu ya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat buat orang lain. Jadi teman-teman, saya yakin kita semua diberikan Allah nih bukan hanya materi dalam bentuk uang, dalam bentuk anak, istri, tapi juga mungkin ilmu yang nanti teman-teman bisa berikan, teman-teman bisa bagikan kepada banyak orang. Nah, jadi ini bisa kita lakukan dengan melakukan tindakan nyata. Zakat, infak, sodakoh, wakaf, itu bisa kita mulai sedini mungkin dan nanti akan bisa kita tingkatkan. Dan teman-teman sekarang ini udah zaman yang begitu maju, begitu keren. Kalau dulu kita kalau mau berzakat, mau berinfak, mungkin kita pikir harus masukin ke kotak kencelengan. Yang adanya misalnya hanya di masjid atau mungkin ada di beberapa tempat yang kita temui gitu. Tapi sekarang kita bisa lakukan itu semua dalam genggaman tangan kita. Bahkan kabar baiknya Basnas pun juga sudah punya aplikasi yang bisa memudahkan seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali untuk bisa memenuhi tidak hanya kewajibannya tapi juga keinginannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kabar baiknya juga lagi ada misalnya di sini teman-teman saya dari perusahaan AB yang juga sudah memfasilitasi para investor pasar modal juga bisa berwakaf. Sekarang ada namanya istilah wakaf saham ya begitu ya Bibi, nanti bisa dijelaskan. Jadi sekarang dalam industri yang sudah begitu maju berkembang terkait dengan keuangan, pasar modal, kita insya Allah tidak mau lalai akan kewajiban dan tanggung jawab kita akan kehidupan yang nanti lebih abadi. Ini Masya Allah keren banget, saya senang sekali bisa membersamai pasar modal Indonesia, khususnya di sini adalah IDX Islamic yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan inilah teman-teman beberapa kegiatan saya, jadi walaupun alhamdulillah saya tidak dalam situasi yang kesulitan dalam hal ekonomi, tapi saya berusaha untuk saya jaga bagaimana tetap menjalankan aktivitas kehidupan yang wajar. Saya tetap bisa merasa berhemat. Kalau dulu saya naik taksi ke kantor ya dari Bintaro ke sini nggak pernah kurang dari 170.000, pulang pergi 340.000, tambah tol 17.000, habisnya sehari hampir 400.000. Ada 20 hari kerja, 8 juta kan teman-teman habis hanya buat naik taksi aja. Penghasilan saya lebih dari cukup untuk saya bisa naik taksi kemana-mana pun. Tapi ternyata dengan sedikit aja mengubah gaya hidup saya biasa pakai MRT cuman 11.000 ya kan. Terus anggaplah saya pakai KRL juga cuman 3.000, pulang pergi 6.000. Naik ojeknya ke sini 15.000, pulang pergi 60.000. Saya genapin deh 100.000, masih 2 juta satu bulan. Yang tadinya saya keluar 7,5, kemudian sekarang saya cuma keluar 2 juta, saya bisa hemat sekitar 5 juta, 5 juta setengah setiap bulan. Hanya dengan mengubah kebiasaan saya dalam commute sehari-hari. Nah uang 5 juta setengahnya ini lah yang saya lebih tempatkan untuk investasi akhirat saya. Ya, saya punya anak santri teman-teman, alhamdulillah saya sekarang sudah punya ada 2 rumah Quran. Setiap tahunnya kita membersamai ada lebih dari 20 santri di satu tempat, sekarang udah angkatan ketiga. Mohon doanya untuk nanti bisa menjadi gaung juga di tempat-tempat yang lain ya teman-teman semua. Nanti kapan-kapan kalau yang mau main ke Bintaro itu ada satu di depan Bintaro Exchange, satu lagi di sektor 7. Nanti kita bisa ngobrol. Mungkin itu dari saya teman-teman, semoga kalimat penutup terakhir dari saya ini bisa menjadi inspirasi dan kebaikan kita semua di Jumat yang insya Allah penuh barokah ini. Barakallahu fiik, saya kembalikan kepada Pak Yunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget Pak, keren banget Bang. Ya, kayaknya teman-teman bisa seperti itu ya. Jadi sebenarnya tinggal di tweet sedikit hidupnya Pak ya. Tadinya biaya-biaya konsumernya itu cukup tinggi, itu masih ada di bawahnya yang bisa kita kerjakan sebenarnya Pak ya. Jadi tinggal menurunkan kenyamanan sedikit Pak ya, tanpa harus mengorbankan tujuan gitu ya. Itu dananya bisa teman-teman alihkan ke hal yang jauh lebih bermanfaat, Masya Allah. Amin, insya Allah, insya Allah. Iya, ini saya takjub ya, beliau punya rumah Quran ya, sampai 2 Ustadz ya.
Ya bukan saya sendirilah, kami bersama dengan teman-teman public Oh, figure ya, teman-teman mungkin ada yang tahu juga, saya dengan Mas Tengku Wisnu, Dude Herlino, Mas Dimas Seto, Mbak Dini Aminarti, kami tergabung dalam kajian musyawarah, kajiannya teman-teman public figure yang intinya kami ingin mengajak teman-teman public figure yang ya mungkin sebelumnya kami juga pernah hilaf, kami pernah salah, kami pernah jatuh dalam kehidupan yang hanya hidupnya hedonisme saja, untuk kemudian kita lebih berorientasi dalam aktivitas yang mementingkan kehidupan akhirat. Jadi ini kerjasama bareng, tentunya juga dengan support para donatur, teman-teman yang baik, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, sehingga kami hanya sebagai marbotnya aja, kami hanya sebagai kolaboratornya aja. Tentunya kami butuh bimbingan dari para ustadz, guru-guru, musyrif-musyrif yang membersamai kami. Mohon doanya karena memang rumah Quran itu semuanya free ustadz, gratis, tidak ada mengenakan biaya apapun. Barakallahu fikum ya. Baik teman-teman ya, kasih aplaus dulu kepada Bang Adrian. Masya Allah, barakallahu. Nah, tadi Bang Adrian udah sempat ngomongin masalah sedekah, ada zakat, ada wakaf saham, zakat saham. Nah, teman-teman bisa kita mengelaborasi lebih jauh lagi kepada nih pelakunya nih, ya Bapak Lukman El Hakim. Ya, beliau adalah penggagas ya salah satu aplikasi ya yang melakukan wakaf saham, zakat saham dan infak saham. Kita elaborasi lebih jauh kepada Bang Lukman. Bang Lukman. Kalau orang di kantor manggil saya Om Luk. Om Luk. Om, dipanggilnya Om. Gitu. Karena ini masih muda jadi panggil Bang. Manggilnya Om juga. Udah, yang ini kan lebih muda dari saya. Oh, iya. Jadi kalau tadi Bang Adrian ini adalah penggiat KRL, kalau saya penggiat LRT. Jadi kalau teman-teman ada yang lihat saya tiap hari di LRT dari Duku Atas ke Bekasi, turun Jati Bening, nah itu saya. Gitu ya. Bukan saya nggak punya driver ya, driver ada di ini, nanti driver jemput saya di stasiun. Gitu, jadi lebih gampang aja sih. Oke, ini menarik sekali. Kita melihat bahwa di MNC Sekuritas kita punya aplikasi syariah online trading system namanya Motion Trade Syariah. Dan kita berharap memang di dalam aplikasi ini orang tidak hanya mengejar profit semata. Tapi juga kita berikan kemudahan untuk mereka selain bertransaksi saham secara syariah, mereka juga bisa berbagi dengan mudah. Makanya kita punya tagline di dalam Motion Trade Syariah ini adalah mudah bersyariah, cukup satu pintu melalui Motion Trade Syariah. Lanjut. Nah, kalau kita lihat Motion Trade Syariah ini sudah cukup komprehensif. Ini adalah salah satu full online syariah di mana kita menyediakan dalam multi device, kita ada di mobile, kita ada di desktop, dan juga kita bisa diakses dari MacBook maupun juga dari iPad. Dan Motion Trade Syariah sendiri sudah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional MUI, dan di sini konsumen atau nasabah bisa bertransaksi syariah multi aset, bisa bertransaksi reksadana, ETF, saham, dan lain-lain. Saat ini untuk membuat akses kepada masyarakat lebih mudah terhadap akses keuangan dari Motion Trade Syariah, kita juga banyak melakukan edukasi-edukasi baik secara offline maupun secara online. Dan kita juga sudah memiliki sekitar 20 galeri investasi syariah di berbagai tempat di Indonesia sebagai pusat edukasi investasi syariah. Salah satu hal yang menarik dari aplikasi Motion Trade Syariah ini adalah kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga Ziswaf di Indonesia, baik itu dari Basnas, dari Badan Wakaf Indonesia, maupun dari Rumah Zakat. Di dalam aplikasi Motion Trade sendiri kita juga memang sudah memberikan akses kepada konsumen atau kepada nasabah untuk bisa memberikan wakaf, memberikan infak, memberikan zakat secara online di aplikasi kita. Lanjut. Nah, fitur kita memang cukup lengkap ya, di mana yang akan bisa dibeli oleh nasabah adalah hanya saham-saham syariah. Jadi nggak usah khawatir ya, sahamnya bukan saham dalam daftar isi, di luar daftar isi kita udah exclude gitu ya.
Lalu kita juga memiliki konsep di mana cash only basis. Jadi tidak ada fasilitas dana talangan, tidak ada fasilitas pinjam meminjam di situ ya. Dan tidak dapat melakukan short selling karena kan sekarang lagi rame nih istilah short selling atau jual dulu baru nanti dibeli. Nah, ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Lanjut. Nah, di Syariah Online Trading System kita nggak perlu khawatir ya karena semua juga bisa secara otomatis ya langsung dibeli. Jadi kalau misalnya nanti ada sahamnya keluar atau masuk dari review DSN MUI atau keluar dari daftar isi, ini juga akan kita exclude. Dan di kita juga memang mudah sekali ya untuk membeli dan menjual saham secara online dan secara real time. Lanjut. Nah, di sini yang kita sampaikan ya. Jadi memang jangan hanya mengejar profit, jangan hanya mengejar untung dunia, kita berikan kesempatan kepada nasabah untuk bisa menyalurkan ya filantropinya melalui aplikasi Motion Trade Syariah. Di mana kalau kita lihat di sini kalau wakaf itu nanti akan disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi, kemaslahatan umat, kemudian pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan dakwah-dakwah. Kalau infak untuk kemaslahatan umat, dan kalau zakat ya seperti biasa untuk para mustahik. Nah, ini yang menurut kami menjadi salah satu key point bahwa keunggulan dari filantropi di dalam Motion Trade Syariah ini adalah kita bisa memberikan infaknya dalam bentuk saham maupun dalam bentuk cash. Atau di sini kalau untuk saham mungkin teman-teman ada yang punya ya saham-saham outlot, hasil dari right issue atau dari hasil saham bonus yang tidak bisa diperdagangkan langsung melalui online trading system karena jumlahnya kurang dari 100 lembar atau 1 lot, itu bisa diinfakkan dan diwakafkan. Kemudian kita juga bisa nih kadang-kadang ya kita kan kalau mau berdonasi atau mau bersedekah kadang-kadang suka lupa jadwal, lupa schedule gitu ya. Nah ini kita bisa atur di mana nasabah bisa melakukan donasi dan infak secara rutin ya. Rutin misalnya 12 bulan ke depan saya mau melakukan donasi rutin ke Basnas. Di set aja langsung di situ, nanti akan dipotong. Seperti itu. Dan untuk semua kegiatan penyaluran donasi, infak dan zakat ini serta wakaf juga kita akan laporkan secara rutin seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir bahwa oh uang saya nih kemana gitu ya. Kita juga akan sampaikan secara transparan dengan bekerja sama dengan tadi ya penyelenggara Ziswaf yang bekerja sama dengan kita. Dan kita memang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah kredibel, lembaga-lembaga yang sudah kompeten. Lanjut. Nah, tadi ya, kalau untuk cash itu bisa dari Rp1.000, jadi gak perlu khawatir buat teman-teman nunggu dulu sampai 1 juta baru berinfak, jangan. Seceng juga diterima. Ya, jadi di motion trade-nya diatur aja setiap ada duit 1.000 cuan larikan buat infak seperti itu ya. Dan juga bisa juga di sini dari mulai 1 lembar saham, misalnya punya 1 lembar saham Astra. Saya donasikan aja, saya infakkan aja boleh. 1.000 lembar lebih boleh. Yang nggak boleh diinfakkan adalah saham-saham yang bukan syariah. Ya, kemudian juga dilakukan secara rutin sesuai dengan tanggal. Nah di sini kita sudah mengumpulkan lebih dari 400 juta value dari 6.800 nasabah. Dan secara rutin kita lakukan kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Baik itu untuk program sembako keluarga, infak khusus Ramadan, program bantuan untuk Palestina, bahkan yang terakhir kita lakukan untuk program paket kurban. Untuk yang Basnas kemarin kita lakukan program kesehatan gratis di Muara Gembong, Bekasi. Saya sadar ya Bekasi itu bukan cuma Pakuwon. Di Muara Gembong itu kehidupannya susah banget ya. Dan itu masih banyak orang-orang di sekitar Jakarta yang belum layak lah hidupnya. Nah, makanya bekerja sama dengan Basnas, kemarin kita menyelenggarakan program kesehatan gratis di Muara Gembong. Gitu. Lanjut. Nah, jadi kita punya di sini ya
satu pintu untuk mudah bersyariah, satu aplikasi untuk mencapai tujuan dunia wal akhirat kalau kata Pak Ustadz. Kalau kata saya dunia and akhirat gitu ya. Baik itu edukasi syariah kita ada, aplikasinya juga sudah full online, tinggal jepret KTP langsung jadi gitu ya. Investasinya sahamnya syariah, bisa investasi reksadana syariah, kita melakukan filantropi, wakaf, infak, donasi semua bisa, termasuk juga membeli sukuk dan ETF syariah. Saya rasa itu aja penjelasan dari kita. Nanti pada saat tanya jawab kita akan demonstrasikan gimana cara melakukan donasi atau sedekah dengan menggunakan aplikasi Motion Trade. Terima kasih Pak Yunan. Ya, baik, terima kasih Om Lukman ya. Luar biasa. Nah, saya jadi bertanya-tanya Om Lukman nih. Sebenarnya motivasi MNC Sekuritas untuk bikin fasilitasi ini apa sebenarnya Pak? Jadi sama seperti tadi ya Bang Adrian sampaikan bahwa kita jangan mengejar dunia terus. Dan juga kalau dilihat dalam kerangka di MNC Group sendiri, kita memiliki program yang namanya MNC Peduli. Mungkin teman-teman kalau lihat ya di TV suka ada tuh MNC Peduli ya. Nah ini sebenarnya juga bagaimana menunjukkan kepedulian kita terhadap umat atau masyarakat di Indonesia, tetapi kita salurkan memang melalui badan-badan yang berkompeten. Kita nggak cari yang nggak kompeten lah. Misalkan tiba-tiba orang datang ke kantor saya, Pak saya mau minta zakat gitu, nggak bisa. Saya salurkan ke yang kompeten saja, biar lebih tepat guna Pak. Seperti itu. Siap, Masya Allah, barakallah fiqh. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi inilah salah satu bukti bagaimana pasar modal syariah tuh, tidak hanya mencari keuntungan untuk pribadi, tapi juga bagaimana bisa melakukan kebermanfaatan bagi orang yang ada di sekitar kita. Ya, tadi udah ngomongin teknologi, terus ternyata juga disebutkan bahwa teman-teman bisa bayar zakat pakai saham. Bukan pakai uang aja. Nah kita tanya nih kepada Ustadz nih. Ada Ustadznya, Ustadz Hasbi, ya Hasbi Zainal yang sudah melanglang buana gitu ya. Dan beliau adalah direktur di Puskas Zakat Basnas Indonesia. Nah kita tanya, Ustadz emangnya boleh ya bayar zakat nggak pakai uang gitu ya? Apa ada contohnya? Ini nanti suatu saat bisa aja nih nanti dengan perkembangan teknologi, perkembangan keuangan, bisa pakai kripto, bisa macam-macam. Nah gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Yang saya hormati di sini para asatidz sebetulnya, para kiai di sini ini ada Pak Ustadz Yunan, Pak Habib Lukman pakai Q ya. Dan Bang Ustadz Andrian, Masya Allah ini semuanya saya belajar banyak dari beliau-beliau, dari Pak Yunan saya belajar bagaimana beliau istiqomah dalam dakwah saham syariahnya. Tadi Pak Habib Lukman juga Masya Allah sudah membuat aplikasi yang saya kira ini menjadi amal jariah untuk semuanya. Yang saya kira ini pahalanya bukan kaleng-kaleng ya, ini akan amal jariah beliau. Dan apalagi dari beliau, Bang Ustadz Andrian kita tadi sudah menyampaikan, sebetulnya sudah selesai Pak Yunan, habis sudah saya ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Bang Andrian ini kita ini, udah habis semuanya kita. Bagaimana beliau, bahasa kita dakwah bil amal gitu, dakwanya bukan hanya perkataan, tapi sudah melakukan praktek dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Hampir ketiganya ini mirip ya. Saya tadi kesini pun juga sama Bang Andrian tuh. Ditanya, Pak Hasbi plat mobilnya nomor berapa gitu. Saya bingung juga jawabnya nih. Saya bilang nomor berapa? Kesini saya pakai Grab motor ya. Jadi saya bilang enggak ada. Karena memang kita sudah mungkin pada satu level yang saya pikir kebahagiaan itu bukan di tampilan, bukan di status, tapi bagaimana kita bisa merasakan hal yang nyaman, baik, tanpa harus kita menghiraukan hal-hal yang seperti itu. Dulu Pak Ustadz Andrian, saya kuliah di Al-Azhar University di Kairo, di Mesir. Dari situasi itu saya belajar gitu ya.
Di Mesir itu, syekh ulama, para dosen yang sangat alim sekali, tiba-tiba ketemu di angkot, ketemu di bus umum. Itu yang membuat kemudian saya, kenapa saya harus hidup ya seperti Bang Andrian tadi sampaikan gitu. Seorang yang alim, ulama saja di Mesir itu begitu sederhana, tawadu, pada akhirnya itu membuat saya terinspirasi dari guru saya yang di Kairo itu seperti itu. Nah, boleh ke slide yang, oh ya saya juga ada materi ya, cuman ini saya ambil sedikit saja. Coba di sebelumnya itu, slide sebelumnya ya. Ini kisah baru seminggu yang lalu Pak Ustadz Bang Andrian, saya merasa bahagia sekali. Sangat bahagia sekali. Bukan bahagia karena apa? Karena saya melihat di Ciamis dengan mata kepala saya sendiri, di sana itu rumah per rumah, orang per orang itu sudah merasakan kehadiran rukun Islam yang ketiga. Zakat, infak, sedekah. Ada zakat. Ada orang tidak bisa sekolah, ya selesaikan. Ada anak-anak yang ijazahnya tertahan, selesaikan. Semua terselesaikan dengan infak. Ini membuat saya kemudian terharu sampai ya happy gitu ya. Saya bahagia sekali melihat sebuah konsep zakat infak sedekah yang sudah masuk ke rumah-rumah per orang sampai setiap orang itu dan uangnya itu yang dikumpulkan itu karungan recehan Pak. Dan yang infaknya pun belum hak, saya yakin itu bukan orang-orang yang kaya tadi. Orang yang fakir 1.000, 2.000, 500. Ini menjadi budaya. Oleh karena itu contoh seperti ini saya pikir kalaulah mereka-mereka yang fuqara saja, mereka-mereka yang fakir Pak, yang hidupnya sederhana di kampung-kampung, mereka membudayakan diri dengan infaknya, apalagi para pemilik saham kita nih, ya para investor kita semua. Rasanya kalau kita terlewat sesi ini, kita melewatkan budaya ini, tiba-tiba sudah dijemput oleh Allah, sayang sekali kan? Tahun kita hidup, semua uang kita begitu saja gitu ya, terbuang untuk konsumsi, untuk ini segala macam. Padahal tadi kata Bang Andrian, ada investasi yang sesungguhnya sebetulnya itu di akhirat nanti. Pada akhirnya apa yang Allah katakan, Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamathali habbah." Barang siapa yang berinfak seperti satu biji, ya setiap biji tumbuh 7, tumbuh lagi 10, tumbuh terus. Gitu. Kemudian juga lang tanul bil hatta tuhibbun tuhibbun. Jadi orang-orang Muslim waktu zaman Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat itu mereka membudayakan infak. Bahkan infaknya itu infak yang mereka senangi, yang mereka sudah levelnya begitu Bang Rian. Yang mereka sukai diinfakkan, gitu ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu ya kalau zaman kita mungkin dianggapnya kebablasan gitu kan. Ya Rasulullah, saya infakkan semua. Loh gimana ini? Terus untuk kamu dan keluarga gimana? Ada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengenai. Nah, kita belum sampai sana. Nah, maka saya pikir hadirnya tadi ada platform ya dari kalau yang sekarang Pak Yunan ya sudah ada 2 platform yang menyediakan. Bapak Ibu yang punya saham nih ya bisa langsung berinfak dengan sahamnya. Nah, ini bisa melalui 2 platform. Yang pertama dari PT Henan ya, Putih Rai, dan juga tadi bisa melalui MNC Sekuritas yang tadi disampaikan oleh Pak Habib kita. Nah, apakah boleh misalnya infaknya dengan saham? Nah, ini sebenarnya
kembali ke konsep harta nih. Nah, Pak Yunan ya. Jadi kalau dalam wal syariah itu al-mal. Apa itu al-mal? Al-mal itu sebenarnya semua jenis barang ya yang memiliki harga dan sifatnya suci, itu mal. Nah, selama itu seperti itu maka itu al-mal. Nah, konsep al-mal ini pada dasarnya seluruh mal itu ya wajib dizakati, maka ada dua jenis zakat. Satu zakat fitrah. Fitrah itu berarti zakatnya berbasis dari jiwa yang fitrih ini. Karena kita dulu ada namanya alam ruh. Ketika kita masuk alam ruh itu sudah Allah janjikan itu. Ya, siapa Tuhanmu? Bala, bahwa saya menyaksikan bahwa Allah Tuhanmu. Nah, itu alam suci itu. Nah, untuk terus mensucikan itu maka ada namanya zakat fitrah. Setiap jiwa wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi jangan lupa satu lagi ada namanya zakat mal. Artinya semua yang namanya mal, apapun itu ya, bukan mall ya Bapak Ibu sekalian, mal ya, jadi bukan mall ya. Apapun yang namanya mal itu harus dizakati. Ya termasuk uang tunai. Karena zaman Nabi juga uang tunai ini tidak ada uang fiat money yang seperti sekarang ini gitu. Tetapi itu adalah al-mal. Termasuk saham, sukuk, bahkan nanti kripto. Nah, di Malaysia itu Bang Andrian, kripto itu sudah menjadi objek zakat yang wajib dizakati. Karena di Malaysia sudah ada fatwanya, fatwa bahwa kripto ini sah secara syariahnya menjadi salah satu alat investasi. Ini fatwa Malaysia ya. Tapi di Indonesia ini kebetulan kita belum ini nih nunggu MUI nanti. Kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa itu, maka Basnas sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk negara untuk mengelola zakat, infak, sedekah ini nanti baru kita mengendorse, mengakui. Nah, selama ini kita belum sampai pada tahap itu karena emang di Indonesia ini masih menunggu fatwa dari MUI sendiri. So far artinya menginfakkan harta boleh. Maka tadi menginfakkan harta dalam bentuk saham ya boleh saja, nggak ada masalah gitu ya. Karena ini merupakan perkara atau isu ataupun problematika yang sifatnya akan berkembang. Kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang mungkin harta di tangan aja gitu di sini atau di retina kita, barangnya nggak ada. Jadi sementara ini kita mengenal yang namanya saham. Nah, gitu ya. Jadi saya pikir secara syariahnya tidak ada permasalahan bisa menginfakkan saham itu melalui platform tadi PT Henan Putih Rai tadi ya, ataupun melalui aplikasi yang disiapkan oleh MNC Sekuritas. Saya kira itu mungkin Pak Yunan ya. Baik, terima kasih Ustadz. Subhanallah ya. Jadi bisa gitu ya, selama itu bentuknya harta, itu ada kewajiban dikeluarkan zakat untuk membersihkan gitu Ustadz ya. Ya baik. Ini sudah jam 11.17, jadi mungkin karena kita hari ini hari Jumat, kita cukupkan dulu untuk presentasi hari ini ya. Nah kita buka sesi pertanyaan ya. Kami buka untuk 2 penanya dulu ya, karena kita juga ingat Jumat nih, jadi nggak akan bisa melewati waktu yang begitu luang. Ya, kita buka 2 penanya dulu dari yang offline. Silahkan untuk bertanya 1, 2, 3. Nah, yang mana itu Ustaz? Ulang. Itu lagi. 1, 2, 3. Nah, ibu yang di depan 1 ya, sama tadi ya. Tangan yang ibu udah nih, bapak-bapak yang depan 1 juga ya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia, saya dari Depok. Saya pengen bertanya sama Bang Adrian. Tadi kan Bang Adrian juga membahas tentang kemajuan UMKM ya, ada bisnisnya kan. Nah, yang boleh nggak saya itu dapat informasi untuk pengembangan UMKM yang lebih baik? Saya
punya bisnis yaitu berjualan barang-barang di marketplace. Ya sekalian promosi ya Ustadz. Boleh di searching, saya jualan korset pria pelangsing perut buncit. Silakan, itu sekalian promosi boleh kan? Tolong beri saya informasi atau ilmu baik yang segi dari keagamaan, maksudnya untuk dunia dan akhirat, kemajuan untuk dunia dan akhirat di bidang UMKM, kemajuan UMKM tersebut. Makasih, Assalamualaikum. Jadi bertanya bagaimana cara memajukan UMKM-nya gitu ya Mbak? Ya, gitu ya. Dan minta tipsnya kepada Bang Adrian. Ya, silakan Masnya yang sebelahnya Mas. Langsung pertanyaan, cukup satu pertanyaan ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Naufal. Saya ingin bertanya kepada 3 narasumber, Bang Adrian, Ustadz Tasbi dan Pak Lukman. Sebenarnya pertanyaan saya cukup sedikit kontroversial. Tadi kan Bang Adrian menyebutkan bahwa sekarang ini kan di zaman era modern kita bisa melakukan bayar zakat melalui online ya dari aplikasi-aplikasi. Mungkin ini sebenarnya pertanyaan bukan hanya dari saya tapi mungkin juga ada dari beberapa teman-teman atau banyak orang. Kira-kira ketika kita melakukan bayar zakat melalui online aplikasi, bagaimana cara agar kita tuh tidak ada kekhawatiran misalkan terkait, kita kan berarti ketika bayar zakat secara online melalui pihak ketiga kan, sedangkan biasanya cara bayar zakat yang kita ketahui biasanya melalui masjid terdekat, lalu ada baca niat, seperti itu. Nah ketika bayar zakat secara online, apakah tidak ada istilahnya penyelewengan dana dari pihak tersebut atau korupsi gitu. Nah bagaimana cara kita istilahnya menghilangkan kekhawatiran itu, kayak gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Mas Noval bertanya tadi, satu terkait dengan keabsahannya kali ya Mas Noval ya. Karena biasanya kalau misalnya bayar zakat ke masjid atau itu ada akadnya tuh Pak. Saya terima gitu ya. Apakah itu ini? Yang kedua terkait juga dengan bagaimana cara mengawasi bahwa itu benar-benar disampaikan. Saya akan tawarkan pertama kali kepada Bang Adrian. Silakan Bang Adrian untuk yang pertanyaan pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Sekali lagi saya adalah orang yang baru terjun ya untuk mempelajari dunia UKM. Karena saya mempelajari bahwa ternyata 97% pekerjaan itu terbukanya adalah di sektor UMKM. Saya berfokusnya di UKM, jadi belum sampai di mikro sekali. Dan ternyata memang 60% PDB kita itu ditopangnya adalah memang dari sektor UKM. Sehingga kalau kita ingin berkontribusi buat kebaikan negara kita dari segi ekonomi, benar adanya bahwa sektor UKM itu perlu menjadi perhatian. Saya memang bukan pelakunya, tapi saya punya keberpihakan dan perhatian yang besar sih Mbak. Jadi kalau saya ditanya atas pertanyaan itu, intinya Mbak gimana ya, kalau usaha kita ini ingin bisa bernilai dunia dan akhirat, kira-kira mungkin sederhananya seperti itu ya Pak Yunan ya. Sebenarnya bukan hanya UKM sih, untuk bisnis-bisnis saya yang lain gitu. Mungkin izin saya, ini saya mudah-mudahan bisa dibersamai. Yang pertama niat, yang kedua usahanya bermanfaat nggak? Untuk kehidupan kita, untuk kehidupan orang lain, dan syukur-syukur untuk Indonesia. Dan yang ketiga, jangan bertentangan dengan syariat. Kalau 3 aspek itu tidak dipenuhi, saya nggak akan lakukan, saya akan tinggalkan.
Makanya tadi saya cerita, dalam pekerjaan-pekerjaan saya selama saya mulai bekerja di umur 19 sampai 47 tahun jelang 48 ini, pastilah saya berproses, saya pernah melakukan, mengerjakan ada hal-hal yang ternyata sejak saya mulai mendalami Islam, ada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang Allah kendaki. Taunya dari mana? Ternyata ada di Al-Quran. Jadi pada saat saya menemukan ayat atau belajar dari ustadz atau dari guru-guru yang lain, hal tersebut adalah hal yang Allah larang, sudah pasti saya akan tinggalkan. Gitu. Nah, jadi kita perlu mencari tahu akan hal seperti itu. Dan saya yakin tadi kalau Mbak menyampaikan, saya yakin usahanya adalah usaha yang penuh kebaikan, penuh kebermanfaatan. Dan tadi karena niatannya juga baik. Itu yang pertama. Jadi untung, ya ini kan bukan sosial ya kan, pasti harus ada keuntungan. Kalau nggak nanti usahanya nggak bisa berjalan. Bagus, untung besar, boleh, nggak disalahkan. Tapi kemana nanti keuntungan tersebut kita akan keluarkan, akan kita belanjakan. Karena ini adalah aspek yang memang sangat krusial. Ya, ada hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di akhirat kelak kecuali nanti dia akan ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah umurnya, dihabiskan untuk apa saja, ilmunya diamalkan atau tidak. Tapi untuk urusan harta itu kita ditanya 2 pertanyaan. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Dari mana Mbak dapatkan bisnis Mbak, nanti keuntungannya Mbak akan salurkan atau Mbak gunakan untuk hal-hal apa saja. Jadi perkara harta itu berat banget. Makanya saya langsung pada saat saya ketemu hadis itu, saya tanya, saya belajar, saya gali. Karena kan ini saya orang yang bekerja di dalam industri yang serba kapitalis, serba materialistis sebelumnya zaman dunia entertainment. Saya khawatir, saya takut. Saya khawatir bahwa amal saya yang baru mungkin saya perbaiki belakangan ini tuh nggak akan bisa mengantarkan saya untuk sampai mencapai surganya Allah gitu. Saya takut, jadi akhirnya apa? Saya perbaiki karena saya juga termotivasi bahwa Allah ini melihat diri kita sekarang dan nanti pada saat kita akan berpulang, apa-apa yang kurang sebelumnya, insya Allah ini Allah akan pasti punya penilaiannya. Nah begitu juga dalam usaha kita teman-teman, UKM, usaha yang non UKM yang sudah lebih maju apapun sekali itu, berlandaskan kepada tadi niatan yang baik, kemudian juga apakah bermanfaat buat umat, yang ketiga adalah jangan bertentangan dengan syariat. Mungkin sebagai penutup adalah tadi yang mengenai syariat. Mungkin tahu ya aspeknya tentu yang halal gitu ya. Kalaupun sampai misalnya kita membutuhkan bantuan pendanaan, upayakan untuk selalu juga mencari sumber pendanaan atau financingnya juga yang halal ya. Sekarang kita udah ada bank syariah. Kalaupun nggak bisa lewat bank karena katakanlah nggak bankable, mungkin kita bisa gunakan pembiayaan syariah yang lain. Sekarang ada dengan istilah securities crowdfunding, ada peer-to-peer lending yang syariah, contoh seperti itu. Lalu kemudian kita bisa mencari permodalan dengan urunan, dengan teman yang lain dalam lingkungan terdekat. Mungkin bahkan kalau keluarga bisa soft loan tanpa ada dikenakan bunga. Atau mungkin kita bisa berbagi kepemilikan dari usaha kita, contoh seperti itu. Itu salah satu cara. Nah begitu juga nanti kalau usahanya udah berkembang, kita terkait dengan kemitraan, dengan supplier. Saran dari saya, jangan sampai kita zolim kepada mereka. Pada saatnya ada hak yang mereka harus dapatkan, pembayaran ataupun juga produk pada waktunya. Karena itu memang Islam mengajarkan kepada kita itu juga profesional. Ya seperti Rasulullah lah, yang bagaimana beliau adalah orang yang dikenal fatonah, ya amanah, sidih, tabligh juga. Itu menurut saya itu udah role model kita semua, itu udah keren banget gitu. Buat saya sih udah nggak ada lagi lah kalau mau cari ultimate role model, ya udah lihat aja beliau yang sampai sekarang itu masih relevan. Bahkan bukan cuma buat umat muslim, ini buat segala umat. Nah itu yang menjadi sandaran saya. Saya hanya hanya kemudian belajar, sekarang mungkin saya ingin menyampaikan aja kepada Mbak. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lain. Doa saya Mbak, semoga usahanya terus berkembang, maju, penuh keberkahan.
insya Allah nanti saya juga akan berbagi seputar informasi tentang pelatihan, workshop, sekiranya mungkin nanti ada yang bisa bermanfaat, monggo bergabung bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau tambahkan dulu. Silakan Ustaz. Biar Silakan, Mbak. Mbak. Kebetulan saya juga pelaku UMKM nih. Ya. Saya pelaku UMKM dari dulu ya. Usaha mikro lah kecil. Jadi gini, yang pertama supaya kita sukses sebagai pengusaha di UMKM apalagi di marketplace dan lain-lain. Yang pertama kita harus pahami dulu produk kita ini bagus atau enggak. Ya. Kalian coba rasakan kalau produk ini dipakai suami kamu atau dipakai kakak laki-laki kamu, betul-betul works apa enggak? Ya itu pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah tahu produknya memang betul-betul works, yang kedua adalah siapa sih sebenarnya target utama yang bisa kamu sasar? Mungkin kalau tadi kamu bilang produk kamu adalah produk untuk pelangsing perut pria, mungkin kayak saya works, ya. Kamu target saya ngomong kayak gitu kena. Ke Pak Yunan kena, kalau ke Bang Adrian mungkin nggak kena. Ya karena mungkin perutnya Bang Adrian nggak segede kita gitu loh. Ya seperti itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan ketika komunikasi kepada customer, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berbohong. Karena itu satu, nggak sesuai dengan etika, yang kedua juga nggak baik secara syariah. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, jangan terlibat perang harga. Ya misalnya, kalau kalian tahu harga jualnya, HPP-nya, atau harga yang bisa dilempar ke customer dengan profit sekian persen gitu. Jangan kalian membohongi dengan produk ini seolah harganya 1,9 juta dan hari ini kita kasih diskon jadi 100 ribu, jangan. Karena ini banyak terjadi di dunia kosmetik seperti itu ya. Kita lihat beberapa pelaku-pelaku kosmetik itu kan seolah, wah ini saya sedekah aja deh produknya. Padahal emang produknya harganya 50 ribu. Dia persepsi produknya harganya 1,9 juta, hari ini mumpung online saya jual dengan harga 100 ribu. Ya, jadi itu nggak boleh juga, itu praktek itu tidak bisa. Dan yang kelima menurut saya yang tidak boleh dilakukan lagi adalah kita membunuh pesaing dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya kita bilang, oh produknya dia tuh ada ininya, ada itunya, padahal tidak terbukti secara laboratori, tidak terbukti secara saintifik, itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir, ketika sudah profit gitu ya, jangan lupa disedekahkan, dizakatkan. Itu menurut saya itu yang paling simple ya, bagaimana menumbuhkan UMKM. Kalau tadi mau dananya dari mana, itu nanti Mbak bisa ini kan, tapi etika dalam berbisnis, etika dalam berusaha itu yang harus dikedepankan ketika kita sebagai pelaku UMKM. Kalau kita dari kecil aja udah gak beretika, ketika besar kita akan lebih gak beretika. Itu aja dari saya. Makasih Om Lukman, Masya Allah. Langsung pertanyaan kedua nih Om Lukman. Boleh? Ya tadi ya. Boleh. Kalau misal Om Lukman tadi di MNC itu ada apa zakat. Mungkin nah nanti kita lihat dulu caranya dulu. Caranya kayak gimana sih berinfak atau bersedekah via aplikasi Motion Trade. Coba diputar dulu videonya sebentar biar kelihatan gitu loh. Ya, nanti kita jelaskan. Silakan dibantu video cara bersedekah atau berinfak melalui aplikasi Motion Trade. Teman-teman bisa dibantu. Nah ini. Di Motion Trade. Sekarang kamu bisa berdonasi zakat, wakaf, maupun infak dengan saham atau uang di Motion Trade. Temukan menu filantropi di menu utama. Kamu bisa berdonasi zakat, wakaf, dan infak dengan saham per lembar atau outlot. Kamu juga bisa berdonasi zakat, wakaf, dan infak dengan uang. Kamu bisa juga berdonasi secara rutin di Motion Trade. Lihat laporan penyaluran donasi di sini. Berikut cara berdonasi di aplikasi Motion Trade. Pilih saham yang akan didonasikan. Masukkan jumlah lembar saham. Pilih lembaga penyalur donasi. Pilih jenis donasinya zakat, wakaf, atau infak. Lalu pilih peruntukannya. Centang untuk konfirmasi persetujuan, lalu pilih submit. Berikutnya, cara berdonasi uang. Pilih uang. Masukkan nominal jumlah uang yang akan didonasikan. Pilih lembaga penyalur serta jenis donasi. Pilih peruntukannya. Centang untuk konfirmasi persetujuan, lalu pilih submit. Selanjutnya, cara berdonasi rutin. Pilih donasi rutin.
Masukkan jumlah nominal donasi yang akan diberikan serta pilih lembaga penyalur. Tentukan tanggal serta rentang waktu periodenya. Lalu tentukan jenis donasi serta peruntukannya. Centang untuk konfirmasi persetujuan, lalu pilih submit. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak pula pintu rezeki yang terbuka. Nikmati semua kemudahan dalam berinvestasi hanya di Motion Trade. Download sekarang. Oke, ini tadi abis itu kita jawab. Kan biar tahu dulu experience-nya seperti apa. Jadi gini, kalau tadi ada kekhawatiran bagi orang misalnya, oh kalau saya bersedekah, berzakat atau berinfak melalui aplikasi-aplikasi ini aman gak sih secara teknologi, kemudian juga secara akidah atau dan lain-lain seperti itu. Nah, kita sebagai penyelenggara layanan memang yang pertama adalah kita hanya mencari mitra-mitra yang kredibel, ya. Dalam mitra-mitra yang kredibel, dalam hal ini memang mereka sudah melakukan kegiatan yang cukup lama, sudah terakreditasi, mungkin ada dari laporan keuangannya sudah di public accountant, seperti itu. Yang kedua adalah kita juga memberikan fleksibilitas kepada user atau kepada nasabah untuk memilih. Jadi misalkan kita nggak hanya punya satu, tapi punya beberapa. Tujuannya apa? Misalnya novel nggak serak nih sama yang ini, seraknya sama yang kedua. Nah itu kita kasih kesempatan. Yang ketiga kita lakukan juga gitu ya. Nah kalau tadi dibilang bahwa oh selama ini saya ke masjid atau kemana, ya itu memang bagus ya, udah kelihatan fisik lah dibilang kata gitu ya. Tetapi mungkin kalau di masjid itu kan kita cuman tahu ini nanti buat apa ya gitu kan, nggak clear juga gitu ya. Karena di masjid bisa jadi untuk macam-macam gitu kan. Tapi ketika kita berniat untuk melakukannya melalui aplikasi-aplikasi yang online, kita sudah tahu bahwa ini akan disalurkan oleh si A untuk kegiatan yang B, ya bukan sekedar udahlah Pak Ustadz yang di masjid situ gue kenal gitu kan, belum tentu loh sekarang. Kita melihat orang atau sosok gitu ya, kelihatan baik, kelihatan saleh gitu ya, tapi bisa jadi mungkin dia bisa jadi nggak jujur juga gitu loh. Dan kita kalau mau minta Pak Ustadz, bisa nggak minta laporan keuangannya yang kemarin gitu kan, nggak dikasih. Tapi kalau saya sama Basnas hasil auditnya mana? Saya mau lapor ke nasabah-nasabah saya. Oh ada Pak, silakan Pak. Udah melalui accounting publik kita Pak, udah seperti ini. Makanya kalau ditanya ke saya nih ya, Mas Lukman kalau Om Lukman kalau zakat tiap bulan lewat mana? Saya pasti melalui lembaga amil zakat yang terakreditasi. Minimal dia bisa mengeluarkan bukti penerimaan zakat saya untuk saya laporkan kepada pihak DJP perpajakan. Ingat ya, zakat bisa mengurangi pajak yang kita bayar lewat apa? Lewat pengurangan dari kewajiban pendapatan kita yang kena pajak. Saya daripada jujur ngomong ya, ini ngomong jujur nggak ya? Saya daripada saya bayar pajak lebih, mendingan saya zakatin lebih banyak. Karena itu akan jadi pengurang dari income saya yang kena pajak. Seperti itu. Ya, jadi hal seperti itu yang membuat saya lebih pede ketimbang saya salurkan ke yang tradisional. Tapi tetaplah kalau kegiatan-kegiatan yang infak-infak kayak pakai kris gitu saya tetap lakukan. Tapi kalau untuk yang tadi buat keperluan bukti potong dan lain-lain itu pakai yang modern sih seperti itu. Siap. Oke. Terima kasih Om Lukman, insyaAllah. Ustadz Asbi, silakan Ustadz Asbi. Apakah sah gitu Ustadz? Oh iya. Enggak ada akadnya tuh Ustadz soalnya. Ya, saya ingin sedikit ya ke yang ibu tadi yang berbisnis. Saya mau mengutip hadis singkat tapi maknanya luar biasa. At-tajirus shadiq fil jannah. Bahwa orang yang pebisnis jujur itu di surga. Jadi sebenarnya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Andrian dengan Bang Habib ini bahwa
seseorang pebisnis dan Rasulullah sendiri pebisnis, Rasulullah pedagang. Itu pertama sunnah dan kalau jujur di surga. Artinya itu kalau bahasa usul fikihnya itu berarti sebaliknya. At-tajiru yang tidak jujur berarti di sebaliknya gitu ya. Artinya betul apa yang disampaikan oleh Pak Andrian dan Bang Habib tadi harus menjadi pebisnis yang jujur. Kemudian yang berikutnya terkait dengan apakah boleh kita berzakat, berinfak, sedekah, berkurban ya dengan melalui wasilah online atau elektronik bahasa syariahnya, ini hukumnya boleh. Jadi bukan wajib, bukan sunnah, tapi lebih ke boleh. Artinya tergantung kepada si pembayar zakat atau muzaki atau pembayar infak atau munfiknya. Kalau memang merasa nyaman dengan cara offline ya datang aja ke kantor ya, ke counter itu disediakan. Jadi selama ini juga lembaga zakat yang resmi tentunya. Jadi di kita ini Bang Andrian, Pak Wahib ada 2 lembaga zakat yang dibentuk oleh negara. Satu adalah lembaga zakat bentukan negara sendiri, yaitu Basnas, baik di Basnas pusat, provinsi, kabupaten kota, itu semuanya sudah pasti itu teraudit dan ada mekanisme auditnya, terawasi, karena lembaga bentukan negara. Yang satu, lembaga bentukan masyarakat tapi berizin, tadi seperti rumah zakat diantaranya, itu juga diawasi dan diaudit. Jadi untuk pembayaran tadi hukum fikihnya itu boleh. Dan seluruh negara-negara itu sudah menerapkan zakat, infak, sedekah melalui online. Al-Azhar sendiri ada Baitul Zakah wa Shadaqah bisa online. Kemudian di Kuwait juga bisa online juga. Di Qatar juga demikian, Malaysia juga. Jadi ini seperti sudah ijma ya, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa zakat, infak, sedekah itu boleh dilakukan menggunakan wasilah online selama kita bisa lembaga itu terverifikasi. Nah, caranya gimana? Tentu kita bisa melihat lembaganya berizin tidak gitu ya. Rekeningnya yang kita bayar, rekeningnya dia bukan, jangan-jangan scam nih. Gitu kan? Misalnya mengatasnamakan Basnas ketika kita bayar pas di namanya kok bukan Basnas, berarti ini tapi ini saya kira kita bisa menilai sendiri ya. Oh ini scam nih, ini penipuan. Nah, selama itu terverifikasi, betul websitenya, dan ciri dari lembaga zakat berizin itu ketika nanti kita membayar infak sedekah itu ada buktinya. Tadi disampaikan oleh Pak Habib tadi, namanya bukti store zakat. Bukti store infak, dan itu betul. Kalau itu kita bisa mendapat bukti itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk pengurang penghasilan kena pajak, ya. Dan sebenarnya masih ada kelemahan. Kalau sekarang itu Bang Habib, kita sebenarnya kan lebih tagih ya. Kalau sekarang ya, insya Allah ke depan ini nanti melalui aplikasi Cortex di DJP, itu kita otomatis Pak. Jadi kalau kita bayar zakat per bulan ke lembaga Basnas, ya, atau las resmi, itu otomatis mengurangi pajak itu sendiri. Jadi nggak perlu lagi tagih bayar kayak tadi kan manual kan. Kita datang kantor pajak, ngeklaim segala macam baru dikasih. Ini lebihannya dikembalikan. Kalau ke depan itu enggak lagi. Jadi otomatis zakat kita yang pajak kita yang kita bayar tiap bulan itu akan terpotong dengan zakat kita yang dibayar atau infak kita yang dibayar tiap bulan itu. Saya kira itu mungkin Mbak Andrian. Ya, terima kasih Ustadz. Teman-teman mohon maaf ya karena waktu juga kita sudah menjelang Jumatan, maka kita cukupkan talkshow pada hari ini. Kita beri aplaus kepada seluruh peserta dan para narasumber yang saat ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk mengisi kuesioner dan juga check in ya untuk mendapatkan door prize dan juga mengunjungi expo yang ada di belakang dan juga melakukan pembukaan rekening ya untuk bisa langsung bertransaksi saham. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semuanya, kepada Ustadz Bang Ardian, Ustadz Hasbi, Bang Lukman. Semoga memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk semakin berani melakukan derma gitu ya. Dan kemudian juga yakin bahwa sebenarnya inilah yang memberikan cuan kita, cuan di dunia maupun cuan di akhirat.
dari saya ya Yunan Akbar selaku moderator pada hari ini ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber kita pada pagi kali ini. Dan tentunya terima kasih banyak kepada sutradara kita beserta para pemain. Betul Boleh sekali, kita selanjutnya bersama-sama kami undang untuk kita bangkit bisa berfoto berdiri. bersama dulu Pak. Boleh bangkit berdiri dan merapat ke tengah. Kami undang Bang Adrian. Tahan, Op. Ustaz. Cukup Pak Lukman. Siap. Alman, kita berfoto bersama dulu dengan Baik, seluruh kita narasumber abadikan dan juga- momennya hari ini seperti biasa ya. Betul sekali. Menghadap kamera, keep roll. Yeay. Dalam Semoga dengan dilaksanakannya acara ini rekan-rekan mendapatkan masukan yang bermanfaat dan memahami pentingnya filantropi Islam di pasar modal syariah. Mantap. Pak pakai gaya Pak, pakai gaya. Mantap. cuan. Aku investor saham syariah. Cuan. Subhanallah. Tahan, keep roll. Sudah Keep roll. cukup. Lihat yang ke bawah. Oke, cut. Udah, Sutradara, cukup? cut. Oke, cut. Cukup Oke, ya, terima cut. kasih. Beri Terima tepuk kasih tangan sekali lagi banyak. untuk seluruh narasumber kita. Mantap. Dan boleh berkenan untuk kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih juga Pak Yunan sudah menjadi sutradara di talk show kita yang kedua kali ini. Gimana Dengan- filmnya, seru nggak? Seru. Lemes Mantap. banget, lemes terus hari Yoi. ini ya. Nanti ya setelah makan siang kita geber ya teater kita hari ini. Oke. Mantap. Untuk diinformasikan bahwasanya setelah ini kita akan break untuk sholat Jumat dan kami informasikan kepada Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat akan dilaksanakan, itu bisa dilaksanakan di lantai B1. Di gedung ini Anda bisa langsung menuju ke B1, itu untuk sholat Jumat. Lalu untuk barang-barang bawaannya siapapun Anda jangan sampai ditinggal di main hall ini. Jangan sampai ditinggal di teater main hall dan silakan Anda bisa bawa barang-barang tersebut. Oke, mengingat 14 menit lagi menjelang jam 12 siang, kita ingin membakar semangat dengan cara memberitahukan siapakah pemenang door prize. Wey, inilah dia para pemenangnya. Selamat sekali lagi kepada para pemenang dan terima kasih kepada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Bank BCA Syariah, Dan terima kasih juga kepada Panin Asset Management PT Kisi Asset Management, yang sudah memberikan banyak sekali door prize, dan juga terima kasih kepada PT Korea Investment and Securitas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan juga terima kasih kepada PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. PT MNC Sekuritas. Nah, selamat sekali lagi untuk para pemenang. Apakah ada lagi? Oke, ini dia berikutnya. Dari Silakan PT mungkin. Panin Sekuritas. Terima kasih juga kepada PT Philips Sekuritas Indonesia. Dan tentunya selamat kepada PT Pintrako Sekuritas. Terima kasih banyak. Kemudian sudah? Oh, Ada masih lagi. PT Provindo Sekuritas Indonesia. Terima kasih juga kepada Sukor Invest Asset Management. Kemudian kepada PT Kisi Asset Management. Dan apakah masih ada lagi? Apakah Sudah Oke, cukup. selamat sekali lagi, beri tepuk tangan sekali lagi, selamat kepada Anda. Langsung nyesel dia. Nama gua nggak nongol lagi, tenang. Makanya Masih ada lagi, tenang. Masih, kita akan selalu ada door Iya. prize harian. Jadi caranya gampang banget, tinggal ke booth-booth yang ada di belakang, terus Betul. lakukan check in online. Betul, dan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk Anda bisa menjadi atau berhak bisa mendapatkan grand prize yang akan diundi di akhir acara atau besok pada saat penutupan acara SIW 2025. Dan kita break langsung untuk sholat Jumat. Betul, untuk teman-teman yang ingin menikmati makan minum bisa di Koperasi Karyawan BEI, Kopi Calf, Dimsum Sarita Bekasi, Makan Berat Catering Imah Cemilan Ambu Bekasi, dan Tadaima Bakehouse. Dan kami undang kepada teman-teman dan kami himbau untuk tidak makan dan minum di area teater main hall ini. Terima kasih. Dan kembali akhirnya- pukul Ya, 13.30. 13.30. Kembalinya 13.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. betul sekali. Dan akhirnya saya Ian, Dan saya Cila, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye. Pintu teater kita tutup dulu. Terima kasih.